Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang kerajinan bahan lunak oleh Nokifra SPD. Ini materi prakarya untuk kelas 8. Prinsip-prinsip kerajinan bahan lunak. Kerajinan dari bahan lunak ini merupakan proses kerajinan dengan menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak. Bahan dasar yang bersifat lunak itu yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Kerajinan ini sengaja dibuat dengan menggunakan bahan berwarna lain. Jenis karya ini dapat dibedakan menurut manfaatnya. Ada yang digunakan sebagai perlengkapan busana, perlengkapan suatu benda, rumah, dan keperluan ritual. Pada praktiknya, kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah. Kerja dengan beberapa prinsip berikut. 1. Keterampilan tangan. Kerajinan dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. Meskipun diproduksi banyak produk kerajinan, masih tetap mengandalkan tangan. Sementara itu, industri bertumpu pada kekuatan mesin. Inilah yang membedakan antara produk kerajinan dan produk industri. 2. Keterampilan teknik. Pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik atau keprigelan, sehingga produk yang dihasilkan sudah tentu memiliki kekerasan tangan yang nampak dengan detail, rumit, dan hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik yang dimiliki oleh tangan seseorang. Kedaerahan atau tradisional. Kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Secara umum, jenis karya ini dapat dipilah menurut manfaatnya, yaitu sebagai kelengkapan busana. Produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Seperti produk aksesori seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. Kedua, kelengkapan suatu benda. Kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda, sebagai contoh kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka. Jika kotak tisu sudah tidak terpakai, keramik dapat dilepaskan dan dipasangkan pada kotak tisu lainnya. 3. Kelengkapan rumah tangga atau bangunan. Produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah tangga atau bangunan tertentu. Contohnya, air mancur berbentuk kodok di taman rumah misalnya, atau gerabah untuk mengisi air sebagai cawan misalnya. Kelengkapan ritual atau upacara adat. Banyaknya ritual atau upacara adat Nusantara tentu ini bervariasi pula kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara. Contohnya lilin. Lilin ini banyak digunakan untuk kelengkapan ritual atau upacara adat. Berdasarkan prinsip pemanfaatan di atas yang dijelaskan tadi, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut. 1.
menambah keindahan. 2. Memberi penekanan atau kekesan pada suatu benda menjadi persyaratan pemakaian, merupakan pertanda atau simbol. Produk kerajinan bahan lunak dijadikan sebagai pertanda atau simbol suatu kepentingan, dibuat khusus sesuai benda aslinya atau duplikasi sebagai bagian dari karya seni. Terima kasih. Demikian video untuk kali ini. Materi prakarya kelas 8 tentang prinsip-prinsip kerajinan bahan lunak. Tugasnya adalah yang pertama, coba jelaskan apa itu kerajinan lunak. Yang kedua, coba sebutkan contoh kerajinan yang terbuat dari bahan lunak. Yang ketiga, coba jelaskan bagaimana sifat-sifat dari bahan lunak itu. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video berikutnya dan bahan materi-materi lainnya.